Pernah merasa sumpek waktu buka lemari? Merasa nggak punya baju yang dipakai buat kerja atau hangout sama teman? Padahal pas buka lemari, isinya penuh sesak sampai susah ditutupnya. Kamu diantaranya yang kayak gitu nggak sih? Mungkin saja kita merasa nggak punya baju yang bisa dipakai karena lemari dipenuhi pakaian yang cuma dipakai 4 bulan sekali karena tidak nyaman, atau yang sudah bertahun-tahun nggak dipakai. Terus kalau sudah tahu nggak pernah dipakai, masih tetap saja disimpan. Coba kita tanya diri sendiri kenapa begitu. Apa ya motivasi kita sampai merelakan ruangan-ruangan di setiap sudut rumah, terutama lemari, untuk menyimpan barang-barang yang sama sekali sudah tidak kita butuhkan. Kadang sih alasannya karena siapa tahu baju yang sekarang sudah kekecilan bisa dipakai lagi 3 bulan mendatang kalau berat badan sudah turun. Nyatanya, berat badan bukannya turun tapi malah naik. Atau mungkin saja barang itu sentimental sehingga kita benar-benar nggak mau memindahkan tempat atau menyingkirkannya. Misalnya, kotak mainan usang peninggalan dari kakek buyut atau lembaran foto dengan teman waktu masih di sekolah dasar yang sudah tidak jelas lagi gambarnya. Kamu bisa memulainya dengan membaca buku Fumio Sasaki, Goodbye Things, serta buku dari Marie Kondo, The Life-Changing Magic of Tidying Up. Bedanya, kalau Sasaki benar-benar declutter barang-barangnya. Di apartemennya, dia hanya punya kurang lebih 150 barang, sudah termasuk bumbu makanan. Dia bahkan bisa menyebutkan daftar pakaian yang dimiliki tanpa melihat langsung isi lemarinya. Beberapa baju juga punya warna yang sama. Kebayang nggak tuh? Itu contoh ekstrimnya, yang sepertinya agak susah ya untuk ditiru. Setidaknya setelah baca bukunya, cukup bisa menghentikan saat hasrat ingin belanja sedang menggebu. Nah, kalau Marie Kondo, dia lebih mengajari kita agar menyimpan barang-barang yang bikin spark joy. Fokus pada barang yang mau disimpan, bukan yang akan kita buang. Kondo bahkan sudah memberikan training beres-beres rumah langsung ke tempat tinggal kliennya yang ada di beberapa negara. Jadi minimalis di Indonesia, mungkinkah? Eits, jangan sepelekan orang yang berhasil menjalani hidup minimalis, karena ternyata susah juga untuk menjalaninya. Apalagi kita masih hidup di antara orang-orang hedonis. Lalu kadang terpikir nggak sih? Mungkin kalau kita di Jepang seperti Sasaki dan Kondo akan lebih mudah. Karena di sana minimalisme sudah punya banyak pengikut. Kalau diterapkan di Indonesia, memungkinkan nggak? Mungkin malah dikira nggak pernah ganti baju, ya kan? Memang tidak ada yang tidak mungkin kalau kita sudah bertekad. Kita bisa meniru cara Marie Kondo. Paling tidak lemari jadi lebih rapi dan hanya menyimpan barang yang kita butuhkan serta menimbulkan kegembiraan. Jangan barang-barang yang malah bikin pikiran sumpek. Coba saja dulu, pasti nanti setelah memilih baju yang benar-benar disukai ada rasa plong. Serius deh, coba dulu ya, mulai saja dulu dari pakaian seperti baju, celana, kaos kaki, topi, hijab, sampai pakaian dalam. Sortir dan hanya simpan yang disukai dan pasti dipakai. Kamu baru akan ngerti maksud plong tadi setelah melakukannya. Pakaian yang masih layak pakai tapi nggak bikin spark joy bisa didonasikan agar lebih bermanfaat untuk orang lain. Menyimpan pakaiannya bisa pakai metode KonMari ya. Ingat ya, minimalis bukan berarti nggak punya barang sama sekali atau membuang barang-barang hingga jumlah paling sedikit. Lebih baik menyimpan barang yang benar-benar kita butuhkan, bukan berarti nggak beli baju baru, tapi membeli baju yang dibutuhkan dan akan dipakai. Minimalis juga bukan berarti berpenampilan sembarangan, tapi harus tetap sedap dipandang. Minimalis juga bukan hanya tentang jumlah pakaian yang kita punya, tapi tentang pola pikir hidup sederhana. Sedikit cemas, menggunakan sebaik-baiknya apa yang kita punya, mengapresiasi sesuatu yang kita miliki, mulai dari barang, makanan dan minuman, tempat tinggal, lebih banyak menabung dibanding belanja, dan yang paling penting, jauh dari gengsi. Tahu
Tahu nggak kalau selama ini barang-barang yang kita miliki selalu mengusik pikiran? Nggak percaya? Bayangkan ya, kamu lagi duduk santai di depan TV setelah pulang kerja. Di atas meja, di sebelah TV, ada buku yang sudah sebulan lalu dibeli hanya karena covernya lucu. Seolah-olah buku itu berbisik, baca aku, baca aku. Nah, saat akan masuk ke kamar mandi, melewati tumpukan baju kotor, saat itu juga baju-baju itu seolah ngomong, cuci aku, cuci aku. Belum lagi saat akan membuka pintu dan melihat sepatu warna putih yang kotor bilang, cuci aku. Dan sepatu warna coklat bilang, pakai aku please, sejak 2 bulan lalu aku nganggur nih. Tanpa disadari, barang-barang itu seolah bicara dan mengusik pikiran kita. Semakin banyak barang, semakin banyak juga yang berbisik mengganggu pikiran. Padahal, seharusnya masih ada hal lain yang lebih produktif dilakukan daripada memikirkan barang-barang itu. Setelah terusik barang-barang itu tadi, ujung-ujungnya malah rebahan di kasur karena bingung mulai dari mana dulu yang dibereskan. Situasi akan menjadi sangat berbeda jika lemari hanya diisi dengan pakaian yang kita suka dan pasti dipakai. Memilih baju bukan lagi kegiatan yang memakan banyak waktu. Gak perlu lagi mengambil baju dari lemari, menimbang-nimbang pantaskah digunakan, lalu meletakkannya lagi. Drama depan lemari akan sirna kalau yang ada di depan mata hanya yang kita sukai dan pasti nyaman dipakai. Lemari bukan satu-satunya yang kadang tanpa disadari sudah merampas waktu kita. Banyak hal lain, contohnya tumpukan kertas nggak terpakai di meja kerja atau peralatan masak yang hanya dipakai setahun sekali tapi harus rutin membersihkan debunya. Apalagi, coba tengok kanan, kiri, depan, belakang yang ada di ruangan kamu saat ini. Beres-beres rumah nggak tentang membersihkan dan sortir barang, tapi juga berdampak baik pada pikiran. Gaya hidup minimalis juga mendorong kita untuk lebih positif dan percaya diri dalam meraih kebahagiaan. Banyak hal di luar sana yang menjanjikan kebahagiaan dengan mengajak kita untuk memiliki banyak barang. Padahal sebenarnya, kebahagiaan hanya dapat diperoleh dengan konsentrasi pada apa yang menjadi prioritas hidup kita. Dengan gaya hidup minimalis, kita akan sadar bahwa waktu adalah hal yang sangat berharga untuk digunakan fokus pada pengembangan diri dan hubungan dengan orang sekitar dibanding membuang waktu untuk belanja di mall atau online shop. Nah, kalau sudah tahu rasa plong tadi, tulis komentar di bawah ya. Tertarik jadi minimalis?